Bismillahirrahmanirrahim. Pantun dulu ya. Bang salam makan ketoprak, Bung salam makan mangga, jawab salam dengan kompak, insyaallah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana shahra Ramadan shahra siyam wa shahrul qiyam wa qad unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Rodatul Jannah beserta jajarannya, Ketua Yayasan Rodatul Jannah beserta jajarannya, panitia Ramadan untuk di tahun ini, baik ketuanya maupun staf-stafnya. Hadirin wal hadirat semuanya yang hadir, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada undian kata yang pantas diucapkan terlebih dulu kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Berkat karunia limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, alhamdulillah malam hari ini kita memasuki sholat tarawih yang kedua. Insyaallah semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, tambahkan rizkinya yang banyak, berkah, 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 amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, sebagai karakter forming umat Islam sedunia, minatul umati ilan nur, membawa risalah dari kegelapan menuju ke terang benderang. Dialah Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah yang berbahagia, berbicara masalah puasa atau Ramadan. Ramadan itu terdiri dari huruf Ra, huruf Mim, huruf Bad, huruf Alif, dan huruf Nun. Memiliki arti tersendiri. Pertama, Ra-nya adalah artinya rahmat. Maka Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama 1 sampai 10 adalah rahmat. 10 sampai 20 adalah maghfirah, ampunan. Ramadan, mimnya adalah maghfirah, penuh dengan ampunan Allah. Rahmatnya ada, maghfirahnya ada. Bot, nah ini dot ini adalah domah, ya domah itu ya, kumpul. Kalau orang membicarakan domah itu bibir atas dan bawah pasti kumpul. Ya. Dommatul khair, kumpulnya kebaikan-kebaikan, itu ada di bulan Ramadan. Alifnya adalah aman, amanah. Nunnya adalah nikmat. Jadi 5 huruf itu memiliki arti tersendiri. Kita akan berbicara masalah Ramadan ini yang penuh dengan rahmat, pertolongan Allah, maghfirah, ampunan Allah, Dhammatul khair, kumpulnya kebaikan.
Kemarin-kemarin kita tidak terpanggil hatinya untuk sholat berjamaah, tidak terpanggil hatinya untuk beribadah lebih banyak, baca Quran, puasa, nggak terpanggil. Begitu masuk bulan suci Ramadan, otomatis dengan sendirinya sebagai umat Islam, orang mukmin terpanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kita semuanya dipanggil. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau. Endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar engkau semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan akhir daripada puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang memiliki imtisal awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka menjalani puasa itu enggak berat. Menjalani puasa selama 1 bulan enggak berat. Jangan diingat sebulannya. Setiap hari aja kita cepat sekali. Padahal baru keluar, tahu-tahu sudah maghrib. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Kalau kita merasa cepat waktu berlalu, itu tandanya kita nikmat beribadah. Tapi kalau terasa kayak panjang banget tuh harinya, lama sekali maghribnya, ini belum dikatakan nikmatnya ibadah. Ya, jadi kita merasakan itu senang, gembira, nikmat, itu menjadi cepat. Jamaah yang berbahagia, di dalam domul khair ini, kumpulnya banyak kebaikan, jangan kita lewatkan. Kita bisa berbuat banyak untuk di bulan suci Ramadan ini. Contoh, kita sholatnya tambah rajin, sholat berjamaah. Yang kedua, jadikan puasa sekarang ini yang terbaik. Kalau dibandingkan dengan puasa-puasa yang kemarin, harus lebih baik tahun ini. Yang ketiga, amalnya kita. Mau sholat tarawih, jangan lupa kita bawa infak terbaiknya. Anak-anak kita jangan lupa, anak mau udah berangkat ke masjid, orang tua dibayar, pura-pura nggak tahu. Ya. Ini belum terbuka. Bangkitkan sekarang. Anak pada mau ke masjid, jangan berangkat dulu nih. 5.000-an, 10.000, 5.000, 10.000, bawa untuk amal sedekah. Itu orang tua yang memang sudah berpikir tahun ini harus lebih baik. Siapa yang akan jamin umurnya sampai Ramadan tahun depan? Nggak ada yang jamin. Maka mumpung ada kesempatan, kita banyak-banyakin amal. Bukan hanya itu saja. Di masjid kita ini masih banyak kekurangannya. Ya. Pengen punya monitor TV kayak masjid-masjid lain untuk laporan keuangan. Jadi setiap bisa dilihat keuangan masjid, keuangan yayasan bisa dilihat. Ini perlu dibeli rame-rame. Bisa sebetulnya kalau dibeli sama Pak Gaus saja, tapi nanti yang punya pahala cuma Pak Gaus doang. Rugi bapak-bapak, ibu-ibu. Rugi, maka ayo kita rame-rame bersama-sama, kita patungan, harganya nggak mahal. Nggak mahal, cuma 30 juta ya. Nggak mahal lah itu. 30 juta udah yang bagus itu. Kalau yang agak bawahnya lagi 20 juta ya. Tapi ini semua akan menjadi ringan manakala ini adalah sama-sama. Yuk kita patungan. Bahasa Jawa, kumpung jembar kalangannya, kumpung terang rembulani. Paham nggak Pak? Kumpung jembar kalangannya itu mumpung masih ada kesempatan kita itu untuk beramal. Masih panjang waktunya, kita masih hidup, masih sehat, masih bisa cari duit. Kalau kita sudah nggak bisa cari duit, kita sudah nggak punya tenaga, kita nggak punya duit, kapan mau beramal? Padahal kita masih banyak mengharapkan kebaikan. Al-Quran telah menggarisbawahi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan harap engkau akan mendapatkan kebaikan jika engkau belum memberikan sebagian harta. Sebagian
Bagian harta yang mana? Mimma tuhibbun, dari harta yang engkau cintai. Pengen saya pengen beli mobil. Kalau Anda tidak bisa memberikan sebagian harta yang Anda cintai, nonsen. Jangan harap. Ini lan itu harfu nafyin, harfu menghabiskan arti, sama sekali tidak akan mendapatkan kebaikan. Itu loh bahasanya. Ini kalau balaghahnya begitu, sama sekali tidak akan mendapatkan kebaikan. Lantaran lebih sampai kapan? Hatta tunfiku, sehingga engkau menginfakkan hartamu mimma tuhibbun, dari harta sebagian, mimma, enggak semuanya, separuhnya juga tidak, sebagian dari hartamu yang engkau cintai. Yang dicintai apa? Duit. Ya. Ayo, sebagian kita ambil untuk disedekahkan. Mimma tuhibbun. Itu jelas sekali itu ayatnya. Apa itu mau diingkari ayat seperti itu? Iya. Jamaah yang berbahagia, kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembangunan di sebelah kiri. Itu tambahan sudah dicakep itu, ya, sudah nggak becek lagi. Kata ketua pembangunan, ini bapak pembangunan kita itu Pak Handoko. Saya kasih nama bapak pembangunan. Ya, jadi kalau sudah dia yang bagian pembangunan, dia akan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z akan diawasi oleh beliau. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti mungkin akan ada lagi yang mana lagi. Nggak ada selesai-selesainya, karena masjid milik kita bersama. Orang yang hatinya terpaut dengan kebutuhan masjid, maka dia akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan pertolongan di hari akhir, di mana kita tidak bisa untuk menyogok dengan uang, tidak bisa untuk membela satpam kita, penjaga kita, tidak bisa membelain, ya, tidak bisa membelain. Mau bayar pengacara seberapa gitu, ya, tidak bakal bisa kalau sudah di hadapan Allah. Di situ akan mendapatkan pertolongan. Salah satunya orang-orang yang peduli terhadap masjid, yang hatinya terpaut dengan masjid dan peduli apa kebutuhan masjid. Itulah orang yang mendapatkan pertolongan di hari akhir, yaumul mahsyar. Di hari kita akan dihisab, di hari kita akan ditanya, ya, apa dan bagaimana sholatmu, berapa hartamu, dari mana engkau dapatkan, untuk apa, dan seterusnya, dengan cara apa. Di situ kita akan mendapat pertolongan ketika kita peduli dengan kebutuhan masjid. Masjid punya kebutuhan. Sekarang masjid sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Coba kalau kita umat Islam sadar diri akan kebutuhan sama-sama dari kita untuk kita. Misalnya contoh, di sini ada tukang bangunan orang Indonesia, di sini ada tukang bangunan orang luar. Kadang-kadang kita pilihnya yang orang luar belinya, dan bangsa sendiri jangan dibeli. Nah, ini kalau ada kakek-kakek jualan sesuatu, walaupun kita nggak begitu butuh, hitung-hitung kita sedekah, belilah dia itu, beli barangnya, kemudian bisa saja kita sedekahkan ke yang lain. Ya, ada orang buta, maaf, jualan kerupuk, kita nggak butuh kerupuk, tapi kasihan karena dia itu adalah sudah berusaha untuk mendapatkan uang, kita beli, kita beli. Nanti kita bisa sedekahkan ke yang lain, dia dapat uang, untung. Ada terpanggil hatinya yang seperti itu. Di masjid sudah disiapin air cakep, ya, air bersih. Emang sih ke yang lain juga boleh dibeli, ya. Tapi coba terpanggil, iya, hitung-hitung ibadah, seperti itu. Nah, coba. Karena bagaimanapun dari kita untuk kita.
Ini monitor ini dalam waktu singkat sebelum Lebaran harus sudah bisa kebeli nih monitor ini. Nanti hubungi aja panitianya, ya panitia saya ini amal untuk TV monitor apa namanya kayak Reading Tech begitu ada. Jamaah yang berbahagia, itu dilakukan di bulan puasa. Sebab begini, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai bulan Ramadan, mencintai orang-orang yang memberikan sedekah atau sedekah di bulan suci Ramadan akan melipat gandakan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Kalau kita sedekah bukan di bulan Ramadan, biasa pahalanya. Kayak sholat berjamaah kan begitu. Sholat sendirian pahalanya 1, berjamaah 27. Walaupun berbeda tetap 27. Tetap 27 pahalanya. Nah, di bulan suci Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi. Bulan umatku, silakan ambil sebanyak-banyaknya. Aku akan berikan pahala sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Sedekahlah, sedekahlah. Kesempatan baik, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Yang kepingin gede lagi barangkali masih kurang gede. Kalau ke sini ke masjid kita paling bantu 500 atau 1 juta satu orang. Ustaz, saya kepingin gede lagi, kepingin wakaf. Wakafkan saja ke pondok pesantren Pak Haji Toha. Insya Allah 1 meter 200.000 rupiah. Wakafin aja. Ini Pak Toha, saya mau wakaf 10 meter untuk almarhum bapak saya, 10 meter almarhum ibu saya. Alhamdulillah. Ya Allah. Mudah-mudahan mohon doa restunya. Kita ingin mendirikan pondok pesantren entrepreneurship ya di wilayah Kabupaten Bekasi. Doanya mudah-mudahan saya umur panjang sehat bisa terlaksana ya. Sudah ada yang wakaf 1.700 meter, nah tinggal masih sisanya dilelang 200.000 per meter ya. Utamakan yang di sini dulu, utamakan yang di masjid kita dulu. Yang di saya nggak usah diutamakan, dipentingin aja. Saya utamakan, dipentingin aja karena itu kelasnya lebih gede. Jamaah yang berbahagia, jadi Ramadan yang terakhir itu adalah nun, artinya nikmat. Bagaimana supaya kita merasakan nikmat di bulan suci Ramadan ini? Ikhlas, rela, ya. Kemudian kita itu bersahaja, tapi juga punya rencana untuk memperbaiki diri kita. Kita yang sudah sekian lama umurnya, kita harus lebih baik. Benar-benar itu. Banyak sekali yang Ramadan kemarin masih ikut, sekarang sudah nggak ada. Berapa orang di jamaah kita itu yang hilang? Banyak banget, Masya Allah. Ingat itu semuanya, dan semuanya pasti akan mengalami mati. Itu saja, sekedar mengingat jamaah yang berbahagia. Sekali lagi, Ramadan rohnya rahmat, mimnya maghfirah, ya, khotnya itu dhammatul khair, kumpulnya kebaikan-kebaikan ada di bulan Ramadan. Alifnya amanah, nunnya adalah nikmat. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.